Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan membahas mengenai ABC dan ABM. Sebelumnya, kenalan dulu yuk dengan tim Krypton. Ada Elsa, Esther, Hamya, Rehan, dan Gito. Di sini kita akan membahas 7 pokok bahasan. Yuk disimak videonya. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai ABC costing dan traditional costing. ABC costing merupakan sistem costing di mana seluruh biaya FOH dapat ditelusuri langsung ke objek. Sedangkan traditional costing merupakan sistem costing di mana hanya komponen material dan labor saja yang dapat ditelusuri ke produk. Kelebihan ABC costing dibandingkan dengan traditional costing, yakni ABC costing ada banyak biaya yang dapat ditelusuri berdasarkan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan output. Yang kedua, kita akan menjelaskan mengenai ABC sebagai fase 1 dan ABM sebagai fase 2. ABC sebagai fase 1 yakni tahap menghitung aktivitas dalam menghasilkan produk, kemudian membebankan biaya-biaya aktivitas tersebut ke produk. Sedangkan ABM sebagai fase 2 yakni tahap memanajemen perusahaan untuk melakukan perubahan-perubahan yang mengarah kepada efektivitas dan efisiensi, sehingga perusahaan dapat menyusun rencana atau langkah untuk berproduksi lebih baik lagi berdasarkan hasil penghitungan ABC sebagai fase 1. Yang ketiga, kita akan menjelaskan 4 tipe dari level cost dan drivernya. Yang pertama adalah unit level. Kenaikan atau penurunan biaya tergantung pada jumlah unit yang diproduksi. Contohnya adalah unit motor sebagai cost drivernya dan cost-nya adalah biaya perakitan. Besar kecilnya biaya perakitan akan tergantung dengan seberapa banyak unit motor yang akan dirakit. Kemudian yang kedua adalah batch level. Kenaikan jumlah batch akan menaikkan biaya. Contohnya adalah kelompok motor dalam satu truk atau batch sebagai cost drivernya dan cost-nya adalah biaya transport. Apabila jumlah truknya meningkat, maka biaya angkutnya juga akan meningkat. Ketiga, produk level. Biaya akan meningkat seiring bertambahnya jenis produk yang akan diproduksi. Cost drivernya adalah desain motor dan mobil. Ketika ingin menambah atau merubah desain produk, maka biaya untuk mendesain juga akan bertambah. Yang keempat adalah plan level. Biaya ditentukan dalam skala besar atau mencakup lingkup yang luas. Contohnya adalah biaya keamanan untuk suatu area pabrik. Apabila jumlah pabrik bertambah, maka biaya keamanan juga akan bertambah. Perbedaan plan-wide overhead rate dengan multiple overhead rate. Plan-wide overhead rate mengasumsikan bahwa tarif overhead tunggal digunakan untuk perusahaan secara keseluruhan dan biasanya basis yang digunakan adalah jam mesin atau jam kerja langsung. Pendekatan yang sederhana ini dapat mendistorsi biaya produksi per unit pada saat akan digunakan sebagai pembuatan keputusan. Sedangkan dalam multiple overhead rate, setiap departemen produksi memiliki tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem seperti itu, meski lebih kompleks, dianggap lebih akurat karena dapat mencerminkan perbedaan antar departemen dalam pengalokasian biaya overhead. Jika plan-wide overhead rate adalah praktik yang cukup umum terutama di perusahaan kecil, tetapi di perusahaan besar, multiple overhead rate yang paling sering digunakan. Manfaat menggunakan multiple overhead rate yakni terdapat informasi produk biaya yang dihasilkan lebih akurat dan lebih berguna untuk pengambilan keputusan dibanding dengan informasi yang dihasilkan dari pengguna plan-wide overhead rate. Namun, penggunaan beberapa cost driver dan tarif overhead lebih rumit dan lebih mahal. Manfaat hasil akuntan manajerial mengetahui kos beberapa produk. Jadi perusahaan akan dapat memilih apakah mereka akan memproduksi produk yang memiliki high value saja atau semua produk barang. Hasil akuntan manajerial mengetahui kos beberapa produk akan berdampak baik bagi banyaknya informasi yang lebih handal dibandingkan dengan cost by ABC karena cost by ABC perlu lebih banyak biaya.
4 hal yang di-manage dari Knowing the Cost by ABC. Yang pertama adalah pemilihan aktivitas. Pengurangan biaya dapat dicapai dengan melakukan pemilihan aktivitas dari serangkaian aktivitas yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai strategi yang kompetitif. Strategi yang berbeda menyebabkan aktivitas yang berbeda pula. Pemilihan aktivitas terutama ditujukan untuk mengelola aktivitas penambah nilai. Dalam perencanaan jangka panjang, personel perusahaan mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan berbagai aktivitas penambah nilai dan melakukan pemilihan aktivitas penambah nilai yang paling efisien di antara yang tersedia. Yang kedua adalah pembagian aktivitas. Pembagian aktivitas terutama ditujukan untuk mengelola aktivitas penambah nilai. Dengan mengidentifikasi aktivitas penambah nilai yang masih belum dimanfaatkan secara penuh dan kemudian memanfaatkan aktivitas tersebut untuk menghasilkan cost object yang lain, perusahaan akan meningkatkan produktivitas pemanfaatan aktivitas tersebut dalam menghasilkan cost driver. Yang ketiga, pengurangan aktivitas. Pengurangan biaya dapat dicapai dengan mengurangi aktivitas bukan penambah nilai. Pengurangan aktivitas merupakan strategi jangka pendek yang ditempuh dalam melakukan improvement terhadap aktivitas. Dan yang keempat, penghilangan aktivitas. Pengurangan biaya dapat dicapai dengan melakukan penghilangan aktivitas bukan penambah nilai. Penghilangan aktivitas merupakan strategi jangka panjang yang ditempuh dalam melakukan improvement terhadap aktivitas. Berikut adalah contoh soalnya. Yang pertama, kita diminta untuk menghitung biaya overhead-nya apabila perusahaan menggunakan single cost pool. Yang kedua, kita diminta untuk menghitung biaya overhead-nya menggunakan ABC. Jawaban yang pertama, biaya overhead dengan penghitungan sebagai berikut adalah 14.000 dan biaya overhead per unitnya adalah 140. Jawaban yang kedua, biaya overhead berdasarkan penghitungan berikut adalah 18.000 untuk batch level, 50.000 untuk produk level, dan 60.000 untuk unit dan plan level. Oleh karena itu, biaya overhead yang dialokasikan dijumlahkan semuanya, kemudian hasilnya adalah 74.000 dan biaya overhead per unitnya adalah 740. Nah teman-teman, sekian penjelasan terkait activity based costing dan activity based management dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan.